Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rohaini Nur Eli, CGP Angkatan 5 dari SMKN 2 Cimahi. Salam sehat dan bahagia. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan hasil diseminasi aksi nyata modul 1.4 mengenai budaya positif. Pendidikan guru penggerak angkatan ke-5. Tidak lupa pada kesempatan kali ini saya ingin mengucapkan terima kasih kepada ibu-ibu hebat, yaitu Ibu Nurul Fitri MSI selaku fasilitator dan Ibu Sri Lisna Nur MPD sebagai pendamping praktik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada pagi menuju siang ini kita dapat berkumpul dalam acara diseminasi aksi nyata modul 1.4 budaya positif dari pendidikan guru penggerak angkatan ke-5. Salawat dan salam selalu tercurah kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Baiklah Bapak Ibu, terima kasih untuk kehadirannya yang pada hari ini meluangkan waktunya bersama-sama saya untuk melihat karya dari seorang guru penggerak. Bapak Ibu, sebelum kita mulai presentasi mengenai budaya positif ini, mohon untuk Bapak Ibu mengikuti ice breaking. Jadi ice breaking itu dimaksudkan agar kita fokus pada apa yang kita lakukan hari ini. Bapak Ibu dimohon untuk berdiri. Siap ya Bapak Ibu ya, ini ice breakingnya sederhana dan nanti Bapak Ibu bisa terapkan di dalam kelasnya, sehingga nanti saat siswa memulai pembelajaran sudah siap, sudah ready, sudah fokus. Caranya sederhana, tidak usah menggunakan musik. Kita hanya menggunakan tangan. Jadi kalau saya menyebutkan kalau saya menyebutkan pagi, tepuk yang keras 1 kali. Nanti kalau saya menyebutkan siang 2 kali. Nanti kalau saya menyebutkan malam, kalau malam itu sunyi, senyap, jadi tepuk tapi tidak sampai greget aja, sudah nggak sampai nyampe. Siap ya Bapak Ibu ya? Oke? Okay? Pagi, siang, siang, pagi, malam. Masih ada ya? Berarti belum. Oh iya, itu ya. Nanti bisa Bapak Ibu terapkan ini, asik, anak-anak juga akan betul-betul enjoy karena sudah kita arahkan. Pagi, siang, pagi, malam. Oh, alhamdulillah. Itu ya. Berarti kan sudah fokus tadi, berarti pada saat terakhir sudah tidak ada suara lagi, sudah senyap, berarti betul-betul menandakan malam. Terima kasih untuk kita semua, tepuk tangan. Alhamdulillah. Maka Bapak Ibu, kita mulai dengan tayangan dulu seperti ini. Ada guru bahasa Inggris. Mohon maaf kalau salah menuliskan. Assalamualaikum everyone. Saya Rohaini Nur Eli, CGP Angkatan 5 dari SMKN 2 Cimahi. Salam sehat dan bahagia. Jadi selain Assalamualaikum, salam di CGP itu adalah salam sehat dan bahagia. Karena kita bisa bahagia dimulai dari sehat. Anak-anak juga begitu. Dia akan memulai di kelasnya itu dalam keadaan sehat dan dalam keadaan bahagia. Jadi buatlah anak kita bahagia. Mulai dari diri.
Bapak Ibu kalau tahu saya sebelumnya luar biasa. Di rapot saya itu sudah merah semua, 22 tahun mengajar, tidak ada baik-baiknya kayaknya di mata siswa. Ini kebetulan ada siswa di sini nih. Bu Eri yang mana ya? Coba nanti insya Allah akan jauh berbeda. Nah ini Bapak Ibu perkenalkan, ibu-ibu hebat ini adalah yang mendampingi saya selama 6 bulan. Saya sudah 2 bulan. Ini Nurul Fitri, MSI, fasilitator dari, kalau nggak salah dari Sumatera, dari Padang. Kemudian Ibu Sri Lisna Nur, ini kebetulan dari Cimahi, dari Seman 5, dia memegang mapel matematika. Dan siswanya ada di sini, Ibu Ekta. Selanjutnya Bapak Ibu melihat koneksi antar materi dulu. Jadi modul yang sudah dipelajari, dipahami oleh saya sebagai CGP adalah modul 1, di mana modul 1 ini terdiri dari filosofi Ki Hajar Dewantara yang mengajak kita kembali ke kodrat kita sebagai penuntun. Penuntun siapa? Penuntun siswa. Bukan menjadikan siswa seperti yang kita mau, tapi kita yang akan mengikuti kodratnya. Kodrat dari siswa itu sendiri, kodrat alam dan kodrat zaman. Makanya biasanya kita pernah dengar, didiklah anak kita sesuai zamannya. Yang kedua, nilai dan peran dari guru penggerak. Peran guru penggerak itu sendiri sudah pernah saya coba terapkan. Salah satunya adalah coaching klinik atau coaching teman sejawat. Kita pernah waktu IHT, saya di situ sebagai pemateri untuk teman sejawat itu mengenai Kanva dan PPT, karena itu betul-betul sangat diperlukan, apalagi kalau Bapak Ibu yang PNS, mungkin nanti teman-teman yang lain juga P3K akan seperti mengikuti aturan yang PNS, harus membuat bahan pelajaran dan nanti upload di YouTube. Selanjutnya, fisik guru penggerak. Fisik guru penggerak ini adalah jembatan bagi kita untuk mewujudkan murid seperti apa yang kita inginkan. Saya berpikirannya begini, saya punya murid nanti yang akan jadi pemimpin, akan jadi, mungkin ada yang jadi polisi, ada yang tidak menutup kemungkinan dari SMP itu ada yang jadi dokter. Karena murid angkatan tahun berapa ya, tahun Marsita kalau nggak salah, ada yang masuk ke dokter gigi. Ya, betul ini ya? Di awal, angkatan awal. Jadi murid impian itu seperti apa? Sebenarnya sederhana, murid yang mandiri. Kita itu bisa tidak memoles murid dengan kodratnya menjadi murid yang mandiri. Jadi kita bisa lepas, lega melepaskannya. Mandiri dalam bertindak dan mandiri dalam perbuatan. Jadi dia sudah merdeka. Merdeka yang sesungguhnya itu ini, Ibu, dia tidak lagi dibebani oleh hal-hal yang mengikat dirinya, yang membuat potensinya tidak terangkat. Budaya positif. Nah ini yang modul terakhir, budaya positif. Budaya positif itu apa sih? Hal-hal yang nanti menimbulkan perilaku baik, perilaku universal yang dianggap kebajikan universal. Jadi kalau Bapak Ibu kemarin saya coba tanya ke siswa, coba hal-hal baik itu apa? Mereka tahu tapi susah mengungkapkannya. Mau mengungkapkan sopan saja kayaknya mikir dulu. Padahal tahu kalau misalkan kita kasih kuesioner, dia tahu bisa membedakan mana yang baik, mana yang enggak. Tapi pada kenyataannya melakukan hal yang menimbulkan perilaku baik itu ternyata sangat berat. Dan kita juga berjuangnya memang sangat berat. Ini koneksi filosofi, KHD dan budaya positif. Tadi sudah disebutkan bahwa KHD itu
mengatakan bahwa pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Pendidikan bertujuan menuntun segala kodrat yang ada pada anak. Kodrat itu yang dimasukkan adalah karakter anak. Makanya kita sebenarnya sudah memberlakukan kurikulum merdeka di situ. Yang diinginkan adalah karakter anak. Makanya dihilangkan yang namanya KM. Karena anak itu tidak bisa dipaksakan harus bisa matematika, harus bisa kimia. Lihat dulu minat dan bakatnya. Jadi itu yang disebut dengan kodrat. Dan kodrat alam, berarti bawaannya, bakat dari lahirnya. Kita tidak bisa mengolah bakat anak yang sudah memang anugerah yang sudah diberikan sama Allah. Tapi kita mau merubahnya. Tapi kita bukan merubahnya, tapi memunculkan potensi yang dia punya. Nah ini yang tadi disebut nilai guru penggerak. Bapak Ibu, saya harapkan mungkin nanti ada beberapa dari di sini yang masih saya lihat muda-muda, kemudian berkompeten, mau mandiri dalam bertindak, mandiri dalam belajar, dan siap belajar sepanjang hayat, maka sudah mempunyai nilai guru penggerak. Mandiri, reflektif, kolaboratif. Saya lihat di sini MGMP Bahasa Indonesia kolaboratif dengan NGMP dari kejuruan, sama mungkin dari bahasa Jepang juga ya, bisa kolaboratif. Kemudian inovatif. Nah ini kita tidak bisa menutup mata dari yang namanya teknologi. Inovasi begitu banyak. Kalau dulu saya sendiri merasakan guru adalah sumber semua ilmu. Nanti nanyain sama bapak guru, nanti nanyain sama ibu guru. Kalau sekarang tidak bisa seperti itu. Jadi biarkan kalau di kelas siswa pegang HP tidak apa-apa, tapi arahkan untuk pembelajaran. Kalau dulu masih ada sekolah, mungkin kalau di pesantren-pesantren ada beberapa contoh, jadi tidak boleh bawa HP, tidak boleh bawa laptop. Padahal sebenarnya itu menghambat teknologi anak. Biarkan anak, tapi kita arahkan. Untuk mengarahkan, kita ada di samping anak, kita harus ada di kelas, sehingga anak tidak dimanfaatkan teknologi, tapi anak memanfaatkan teknologi. Berpihak pada murid, kembali lagi tadi yang diminta oleh Ki Hajar Dewantara. Kalau dulu kita mengenal yang namanya CBSA, tapi akhirnya padahal maksudnya sama. Apa coba CBSA? Tuh kan, benar ya? Sama dengan mindset saya dulu, SMA-nya sampai seangkatan. Coba daksina, di mana peran guru di situ? Tanpa ada yang mengarahkan, tanpa ada yang menuntun, sudah. Padahal lambang tuturi itu sudah sejak dulu kita tahu ya, di topi SD sampai topi SMA sampai Kemenristek, lambangnya apa? Tuturi. Yang dijadikan Bapak Pendidikan Nasional siapa? Ki Hajar Dewantara. Tapi kita sudah lepas. Kita terbuai dengan teori-teori yang dari luar negeri. Pada jelas budaya pendidikan yang berdasarkan kearifan lokal itu dari siapa? Dari Ki Hajar Dewantara. Meskipun ini lahir pada zaman Belanda, yang pada zaman dulu mereka itu mendidik bangsa Bumi Putra hanya untuk apa? Bukan untuk jadi pemimpin, tapi membantu administrasi di di lapangan pekerjaan. Tetap bosnya sama orang Belanda, gitu ya. Kemudian peran. Nah ini peran guru penggerak. Meskipun Bapak Ibu tidak tergabung di dalam calon guru penggerak, tidak masuk ke dalam pendidikan guru penggerak, kita semua sama punya peran ini. Memimpin pembelajaran sudah pasti, mau itu dari BP, dari yang jurusan mekatronika, bahasa Indonesia, bahasa Sunda, semua sama, pemimpin pembelajaran.
Kemudian menggerakkan komunitas praktisi. Kemarin sudah pernah dibahas, komunitas praktisi tidak usah yang jauh-jauh MGMP, tapi kalau kebetulan seperti Bu Nurani, Ketua MGMP Bahasa Sunda ya, itu punya peluang besar untuk menggerakkan praktisi. Kalau misalkan kita sudah nih kurikulum merdeka, bisa Ibu tularkan di MGMP. Tapi kalau kita tidak punya kesempatan seperti Bu Rani, kita punya praktisi kecil MGMP di dalam lingkungan sekolah. Tidak usah kecil hati, menggerakkan itu tidak usah pengen langsung sedunia. Kita bisa menggerakkan, saya bisa menggerakkan hati Bapak Ibu untuk duduk di sini, meskipun tidak tahu mau apa ya di undangannya. Karena kalau mau tahu itu ya duduk dulu, ya. Itu suatu hal yang luar biasa. Bapak Ibu sudah tergerak, dan saya mengundang memang orang-orang yang tergerak, yang satu frekuensi. Mudah-mudahan Bapak Ibu nanti bisa menularkan kepada yang lain, menjadi coach guru lain. Ilmu sekecil apapun, sebesar biji apa kalau itu ya, biji sawi katanya, ya, tularkan. Mungkin ada orang yang masih perlu bimbingan, perlu, dan yang kita guru ini selalu mandiri, suka berusaha untuk cari tahu. Berarti itu mendorong kolaborasi. Nah ini di kita sudah jelas bentuk kolaborasinya sangat banyak, apalagi sudah sekolah PK. Tidak bisa sekarang guru mapel berdiri sendiri, egois. Apalagi kita di SMK diberi kesempatan yang sangat luas, seperti bahasa Jepang di mekatronika ya Pak Irfan ya, bisa buat buku sakunya atau buku petunjuknya, karena teknologi itu biasanya berasal dari Jepang, dari Cina. Nah bahasa Indonesia, bahasa Sunda sama, apalagi yang berkaitan dengan kejuruan. Saya yakin kadang-kadang orang kejuruan dalam sesi penulisan, saya sendiri pernah mengalami kesulitan bagaimana menerapkan EYD. Itulah masuk guru bahasa Indonesia yang lebih kompeten. Kemudian mewujudkan kepemimpinan murid. Bapak Ibu coba wujudkan kepemimpinan murid itu secara bergantian. Saya punya metode Bapak Ibu, ini sudah saya terapkan. Jadi yang tadi ice breaking kita lakukan, itu bukan dilakukan oleh guru, dilakukan oleh siswa. Siswa akan mengeksplor, Bu gimana ya, terserah kreativitas kamu. Ibu boleh nggak berdua? Boleh. Kalau keeng sina duaan enggak. Tapi beda, watak anak tuh betul. Ada yang heboh. Nanti saya liatin ice breaking yang anak DKPA, dia sampai ice breakingnya bakar. Betul itu. Di kelasnya jadi rame. Awalnya mereka kan sudah lihat muka saya, wah judes si ibu, apalen itu tuh acting. Ya kalau sudah ketemu ya sama aja sih, judes juga. Tapi enggak, sekarang saya sudah mulai, katanya mulai dari diri. Ternyata susah Bapak Ibu. Susah bukan berarti tidak bisa. Kalau dikasih kesempatan kita untuk berubah, kenapa tidak? Jadi momen ini betul-betul membolak-balikan Bu Eli, hati Bu Eli sampai kelakuan Bu Eli. Betul, mangga nanti bisa cek. Aduh, kondisi saya zaman baheula. Saya berubah Bapak Ibu. Karena kembali saya pengen seperti Ki Hajar Dewantara, menuntun anak, bukan menuntut. Saya dulu menuntut. Udah bisa, kalau yang ini bisa, kenapa kamu nggak bisa? Ternyata luar biasa. Itu membuat saya beridik akan dosa-dosa yang bertumpuk. Jadi untuk meminimalisir penyesalan, betul, nyesel. Saya pernah ikuti SQ, tapi hanya sehari tak nangis, merasa menyesal, udah lagi nangis enak-enak, kan terkonsentrasi nangisnya.
waduh, direkam nih, gitu kan. Pernah saya itu ikut ISQ. Ada ternyata memang jangan ada dusta di antara kita ya. Ya Bapak Ibu, kalau saya bilang saya baik loh di kelas, oke, dulu mah tidak. Maka itu introspeksi saja. Koneksi, nah ini visi guru penggerak. Dalam visi ada yang dimaksud dengan nih, inquiry, apresiasi. Itu adalah suatu paradigma. Paradigma bahwa kita berpikirnya aset bukan defisit. Berpikirnya adalah siswa bisa apa, kekuatan siswa bisa apa. Dan kekuatan kita, kekuatan sekolah. Yuk kita mencoba berpikirnya adalah berpikir aset. Berpikir kekuatan bukan kelemahan. Kalau kita berpikir kelemahan, subhanallah, jangankan anak, kita juga kayaknya anak mungkin selembar, kelemahannya kita bisa berlembar-lembar. Itu ya. Kemudian tahapan apa sih yang digunakan? Tahapannya kita sebut bagja. Bagja itu kalau dalam bahasa Sunda bahagia. Jadi ini guru penggerak, ayo kita bahagia, ciptakan kelas yang well-being. Buat pertanyaan. Mulai dari buat pertanyaan, ambil pelajaran, gali mimpi. Misalnya yang saya suka itu yang gali mimpi. Kan tadinya ada pertanyaan nih. Bagaimana meningkatkan misalkan gitu ya, kreativitas siswa pada pembelajaran IPA selanjutnya. Ambil pelajarannya, kira-kira apa ya? Ambil pelajaran, kita bisa studi banding ke guru-guru IPAS yang lain. Kemudian gali mimpi. Nah, nanti kalau anak saya sudah di masa depan sudah jadi anak yang kreatif, nah itu disebut gali mimpi. Jadi bayangan kita, murid kita mau jadi apa? Apa yang harus kita lakukan setelah anak kita sesuai dengan yang kita harapkan? Jabarkan rencana. Percuma buat pertanyaan, ambil pelajaran, gali mimpi tanpa ada jabaran, plan. Terakhir tentu eksekusi. Eksekusinya bagaimana? Nah ini yang tadi kita akan gali di sini, budaya positif. Yang bisa saya lakukan kemarin adalah membuat kesepakatan kelas bersama murid, kemudian nanti ada segitiga restitusi, kemudian posisi kita nanti sebagai apa? Apakah kita sebagai guru penghukum? Kebayang ya, Welly dulu di kimia industri. Bu, saya anaknya sudah tetap keringat dingin. Saya dengan muka dingin juga. Bu, saya nggak bawa ini, Bu, bawa apa, ikut. Kalau nggak, ada yang terlambat, kresek-kresek. Waduh, berat sekarang. Ya, ternyata itu tuh suatu yang bukan berpikir aset, tapi berpikir tentang kelemahan. Nah ini yang ingin saya sampaikan. Yuk kita sama-sama menerapkan budaya positif. Mulai dari yang namanya disiplin positif dan nilai kebajikan. Coba, menurut Bapak Ibu, apa arti disiplin? Sebelum saya ungkap nanti apa sih disiplin positif? Ada yang mungkin bisa coba, Mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin menjawab. Ibu, Mama Nawian Laras, Ibu. Disiplin kalau menurut saya mungkin itu adalah melakukan sesuatu sesuai dengan aturan, sesuai dengan waktu, pokoknya sesuai dengan apa yang menjadi kesepakatan bisa mungkin seperti itu. Terima kasih. Bahkan tadi katanya menerapkan sesuatu sesuai aturan. Ada yang tahu nggak selama ini kita menerapkannya seperti apa? Dengan apa? Boleh mungkin Pak Irfan? Menerapkan disiplin. Kita tidak berbicara dulu disiplin positif. Disiplin aja menurut Pak Irfan seperti apa? Biar anak disiplin.
Disiplin itu kalau menurut saya kayaknya apa-apa itu pas pada tempatnya. Apa-apa pas pada tempatnya. Kalau tidak disiplin, apa yang dilakukan? Menyesuaikan kembali, ditempatkan kembali gitu. Menyesuaikan kembali itu sudah hebat. Tetapi pelaksanaannya seperti apa? Oke, begini. Disiplin mengikuti aturan yang ada, baik suka atau tidak, mau terpaksa atau tidak, pokoknya harus ikut aturan yang ada di lingkungannya. Tuh, sepakat ya? Mengikuti aturan. Kalau tidak mengikuti aturan, apa sih yang dilakukan? Bapak Ibu kenal yang namanya hukuman tidak? Nah, itu sanksi. Ada sanksi. Biasanya orang kalau nggak disiplin, sanksi, dihukum. Apakah itu terjadi di kita? Iya. Betul? Betul. Dan itu memang saya lakukan zaman dulu. Saya bicara zaman dulu. Karena saya juga pengen berubah ke arah yang lebih baik. Nah, disiplin positif. Disiplin positif adalah mengembalikan segala sesuatu sesuai dengan keyakinan dari siswa tanpa menyakiti siswa. Artinya tidak ada hukuman di situ, tapi yang ada adalah sharing, diskusi, diajak berbicara. Saya coba sudah menerapkan, luar biasa hasilnya. Kita tidak capek, siswa tidak takut, hasilnya potensi siswa naik. Dan itu saya terapkan. Saya bikin satu ini, ada yang bermasalah, kemudian saya panggil dengan cara segitiga restitusi. Hasilnya luar biasa dia di kelas. Dia menunjukkan karyanya lebih dari yang saya perkirakan. Kemudian teori motivasi. Teori motivasi, hukuman dan penghargaan. Nanti kita lihat. Jadi kemudian nanti ada yang disebut dengan keyakinan kelas. Bu Yuli pernah masuk di kelas, saya undang untuk membuat kesepakatan kelas. Apa yang terjadi, Bu Yuli? Anak-anak excited. Anak-anak yang tadinya merungkut, gak mau ke depan, malah saya yang harus stop anak-anak ke depan. Dan itu memang sudah saya lakukan. Saya coba biar tidak seperti dongeng saja, tidak kata saya undang Bu Yuli sama Bu Adria. Jadi sudah tahu, oh ini kesepakatan kelas seperti itu. Kemudian nanti ada kebutuhan dasar manusia. Ini bukan hanya kebutuhan anak, kebutuhan dasar manusia. Kita juga sama manusia, sama-sama punya nanti 5 kebutuhan dasar yang harus terpenuhi. Kalau tidak terpenuhi, apa yang terjadi? Kalau tidak terpenuhi, bisa saja akan menjadi perilaku yang tidak baik. Kemudian nanti ada segitiga restitusi. Dilanjut Bapak Ibu yang tadi disiplin positif. Cakep ya. Ini kayak beneran nih kerudungnya. Pakai kacamata juga. Ih, sama banget kacamatanya, ya Allah. Bener ya? Oh, nggak dikasih gesper, coba dikasih gesper, warna bajunya diganti ya. Nah sekarang Bapak Ibu, yuk kita lakukan permainan ini. Bapak Ibu bayangkan permainan, disebutnya permainannya itu coba buka, maksa dibuka. Jadi Bapak Ibu punya sesuatu yang berharga di dalam genggaman. Sekarang Bu Nurani main sama Bu Maya. Bayangkan yang di genggamannya itu nanti bisa saja Bu saya mau membuka karena yang saya genggam itu adalah apa? Ada alasannya. Semua orang tidak akan ada yang benar, tidak akan ada yang salah selama punya alasan yang valid. Bapak Ibu bayangkan genggam tangannya. Silakan Bapak Ibu bayangkan apa yang menurut Bapak Ibu berharga. Bapak Ibu kalau saya akan sambil pegang mic, pegang di tangan kanan. Sudah? Oke. Kemudian Bu Tini bayangkan Pak Irfan maksa kita buka, nyuruh buka nih. Ini sama berteman. Nanti maksanya bayangkannya ngelek-ngelek, tapi nggak mungkin ya kita ngelek-ngelek Bu Tini ngelek-ngelek Pak Irfan.
ada apa tuh? Dikasih belum? Ke teman sebelahnya. Bayangkan Bapak Ibu punya sama-sama. Anggap ini A, ini B, ini A, ini B. Sama-sama sesuatu yang berharga. Bu Tini rayu Pak Ipan, buka dong. Buka dong. Bayangkan ya. Sekarang konsentrasi, saya hitung, saya beri waktu bahwa apa ya, saya mau buka atau tutup alasannya apa. Nanti saya akan tanya. Di permainan ini kayaknya cuma saya pernah ini namanya, gitu kan? Ternyata ada satu nilai tentang kontrol diri. Oke, sudah? Bayangkan. Nanti akan tanya yang berharga bagi Bapak Ibu itu apa. Silakan. Saya beri waktu 1, 2, 3. Sudah dirayu, sudah digelitikin. Pak Irfan ditawaran Bu Tini mobil BMW-nya. Kemudian Pak Irfan ditawaran Bu Tini mobil BMW-nya. Kemudian Bu Maya menawari Bu Nurani sertifikasi 1 kali, gitu kan? Kan penawaran terus. Sampai ada yang Bu Ida ke Bu Hani ngancam. So, kalau nggak dibuka, bukan, kalau nggak dibuka nanti nggak boleh ikut senam. Gitu kan? Oke, Daya siap? 1, 2. Nanti perintah yang ketiga Bapak Ibu apakah membuka atau menutup? 1, 2, 3. Wah, keren. Dah, sekarang alasannya. Ayo, kenapa? Boleh gini dulu. Yang jelas semua. Yang jelas semua nggak ada yang membuka. Enggak. Ya, ayo kenapa? Apa yang tadi digenggam Bu Kina? Tadi sampai alasan tidak mau membuka nih. Padahal dia ketek. Ya Allah, di perupan ogen. Gimana? Ya, kenapa? genggam yang dibayangkan gitu. Kita membayangkannya anak. Anak. Jadi anak tuh dalam genggaman diminta sama Bu Teti. Jadi diadopsi gitu. Jadi versinya masing-masing. Gini ke anak. Ya, Mahmud biasa, masih dekat-dekat sama anak. Bu Maya gimana? Apa yang dibayangkan sama Bu Maya sampai nggak mau nih? Apa suami takutnya ngelarang? Layangan putus. Gimana? Sama Bu dengan Bu Anak. ya. Kalau Bu Tini, ini Pak Irfan dulu tadi mau dikasih BMW, ya, tapi langsung ngebuka nih. Gimana? Kenapa ditutup? Hampir loh tadi, tapi ternyata ditutup. Alhamdulillah. Gimana Pak Irfan? Ya, kalau BMW-nya jadi mau dikasih. Cowok matre, ke laut aja gitu. Gitu ya. Gini, coba sekarang. Itu semua penjelasan karena ini sesuatu yang berharga nggak mau dikasih ke orang. Bagaimana kalau sesuatu yang berharganya ilmu? Apa yang akan Bapak Ibu lakukan? Apakah membuka atau menutup? Buka dong. Ilmu itu semakin dibagikan semakin berkah. Jadi tergantung Bapak Ibu nanti situasinya apa. Kalau sesuatu berharganya, nah ini tadi sudah ya, tuh ada menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, sampai digoda gitu kan, menggelitik, bahkan menawari Anda uang. Wah, ini tadi ditawarin mobil. Membuka kepala Anda, apa yang dilakukan? Nih ternyata, nah sekarang jawab. Tadi sudah terjawab. Dari sekian banyak, semua menggenggam apa yang dianggap berharganya? Tidak, karena itu mungkin memang bagi kalian berharga, bagi Bapak Ibu berharga, tidak akan di-share. Tapi nanti tergantung, bisa saja ada tadi yang nih, ada yang membuka dan ada yang menutup. Membuka tergantung tadi situasinya apa? Ilmu. Kalau ilmu kan sebaiknya dibuka, diminta, tuh kudu dieleketek heula. Malah harusnya ditawarkan. Nah sekarang pertanyaannya ini nih. Jadi siapa sih yang mengontrol, memegang kendali atas diri kita? Betul, kita sendiri. Artinya
kalau pada saat ngontrol anak, anak itu sampai menuruti apa yang kita informasikan, artinya bukan artinya kita yang berkuasa atas dia, tapi anaknya yang membuka diri. Nah sekarang bagaimana nanti membuka anaknya biar terbuka, membuka diri, ya, sesuai dengan kebutuhan dasar kita saat itu. Nah ini teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Nah ini luar biasa. Mungkin kalau dari yang BP psikolog pernah dengar yang namanya Diane Gosen. Dia luar biasa. Nih, kalau sekarang sudah emak-emak sebenarnya, ini foto yang saya ambil yang masih muda, biar segar saja, biar kehidupan segar. Nah ini 3 motivasi perilaku manusia. Biasanya kita berbuat sesuatu. Yang pertama, kita pakai helm untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apakah masih seperti itu? Iya. Itu kita rasakan. Dan itu memang sudah jadi budaya. Tapi budaya yang negatif. Nanti mungkin kita bisa, ayo mulai dari diri, introspeksi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah di kelas juga sama seperti itu. Nah nggak sebenarnya nurut daripada dicarekan. Masih terjadi, masih. Ya. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Imbalan, penghargaan. Meskipun kadang-kadang kita kasih reward, tapi ya ternyata, tapi ada yang memang untuk, saya pengen yang terbaik, supaya nilai nggak anggap ya itu sebenarnya penghargaan juga. Sebenarnya kalau dilihat itu sebenarnya bonus dari usaha dia membuka diri. Kemudian untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nilai-nilai yang mereka percaya itu seperti nilai sopan santun, nilai bahwa dia tuh suka hidup bersih, gitu kan? Sebenarnya itu nilai yang percaya, anak-anakku percaya bahwa sama guru itu harus sopan, bahwa kita harus disiplin. Tahu mereka percaya itu, cuma sepertinya secara sadar dan tidak sadar mengingkari kepercayaannya. Nah di sini fungsi kita kembali meyakinkan mereka. Nah sekarang terkait dengan KIMOP. KIMOP saudara. Apakah alasan kita melakukan absen KIMOP tepat waktu? Supaya tidak terjadi masalah ke depannya. Berarti menghindari ketidaknyamanan. Oke, jujur saja. Awalnya betul seperti itu. Sampai bela-belain ya, masuk jam 7. Kemudian nanti pulang dulu, kesini lagi jam 4 daripada dipanggil. Nah sekarang itu sudah jelas. Apakah di KIMOP ada penghargaan? Ada di TRK-nya. Jadi pegawai bulan ini employee, gitu kan? Tapi kan ada yang berpikiran begitu? Tidak kalau saya mah. Meskipun diiming-imingi dengan tunjangannya 2 kali lipat. Yang pertama yang saya sebenarnya tadi sependapat, menghindari ketidaknyamanan, teguran dari kepala sekolah. Nah sekarang nanti yang ketiga. Tadi yang ketiga itu berarti ini ya, bahwa itu kesadaran diri sendiri. Nah teori motivasi, hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah ini ada bahasa identitas gagal dan identitas sukses. Gagal itu berarti berperilaku negatif. Identitas sukses berarti dia berperilaku positif dengan disiplin. Hukuman akan membuat anak semakin, hukuman itu sifatnya apa tadi? Menyakitkan, waktu panjang, waktunya panjang, jadi dendamnya berkelanjutan.
Tapi bagi korban, dia mendapatkan keadilan. Tetapi ada korban yang lain. Misalkan ada anak nih yang buat masalah, ngebully temannya. Kemudian ada yang melaporkan, si anak yang dibully, kita dapatkan keadilan. Tetapi kita jika memberikan hukuman kepada yang membulinya, justru itu akan ada korban baru. Ngerti ya? Teman yang ngebully, ada korban yang dibully, dan si anak yang dibully jadi korban kita. Itu maksudnya dari korban mendapat keadilan, tetapi akan ada korban lain. Kemudian konsekuensi, sesuatu yang harus terjadi. Nanti kita bedakan. Kalau konsekuensi itu ada aturan, misalkan di kesiswaan, bahwa aturannya dalam menggunakan sepatu warna hitam. Anggaplah hitamnya 90%. Betul, Badri? Konsekuensi anak yang tidak memakai sepatu hitam apa yang dilakukan kesiswaan? Sepatunya diambil dulu sementara nanti pulang sekolah boleh. Nah, itu yang disebut dengan konsekuensi. Berarti anak sudah tahu di awalnya. Kalau hukuman, tahu-tahu kejadian mendadak, lari lapangan 15 keliling, bu guru naon di kantin. Itu yang namanya hukuman. Hukuman yang mungkin menyakitkan. Sama, ini juga tidak nyaman, tapi waktunya jangka pendek. Korban bisa diabaikan. Kemudian ini yang tadi yang paling banget, restitusi merupakan pilihan. Korban dapat ganti. Jadi kalau misalkan nanti ada anak main tarik-tarikan ke meja tapi agak keras, gelut lah. Itu tawuran, kancingnya lepas, kemudian bilang nanti anak itu diminta untuk si korbannya dapat ganti, kamu maunya apa? Gitu ya. Itu yang perbedaan konsekuensi. Ini masih dilanjut. Nih, murid akan tersakiti, merasa bersalah, rendah diri, mengasingkan diri. Itu kalau kena ke anaknya yang baperan, Bapak Ibu. Tapi kebanyakan kita terlihat tuh karakter jurusannya. Kalau di jurusan mana lah, ada ya di jurusan yang antah berantah, dikasih hukuman malah ngeyel. Hajakeun we. Tapi kalau kenanya ke anak yang baperan, ini terjadinya merasa bersalah, rendah diri, mengasingkan diri. Kemudian hukuman menyakitkan, guru menjalankan konsekuensi dengan menyalahkan, mengkritik, menyindir, merendahkan. Misalkan ada anak yang nggak bisa mengerjakan, dasar bodoh. Udah kamu mah memang kalau dikasih tahu juga nggak ngerti-ngerti. Itu sudah menghakimi anak. Jadi bersifatnya menghakimi. Kemudian konsekuensi, murid anak dibuat tidak nyaman, tetap namanya konsekuensi itu tidak nyaman meskipun sudah di aturannya sudah jelas. Seorang diri, time out, penahanan, identification. Membantu guru menyatakan peraturan, melakukan penelitian, menerapkan konsekuensi. Jadi kalau yang menerapkan konsekuensi berarti di sini restitusi itu murid atau anak tidak akan kehilangan waktu, namun akan bersemangat untuk memperbaiki diri karena tadi diajak curhat, dilihat kebutuhan dasarnya apa. Kalau misalkan ada anak nanti ya, dia suka ngambil makanan orang, dilihat ditanya, kalau alasannya begini, habis saya nggak disiapin makanan bu, berarti nanti ada kebutuhan apa yang tidak dia dapati sehingga berperilaku yang negatif. Nah sekarang coba teori motivasi. Nah ini ada yang bisa membedakan tidak mana yang termasuk hukuman atau konsekuensi. Kita mulai dari pertanyaan nomor 1. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Dalam buku itu kayaknya hukumannya. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Kira-kira hukuman atau konsekuensi? Bapak Ibu ceknya apakah dia menyakiti anak? Kalau sudah menyakiti anak kemudian mendadak kejadiannya berarti itu oke. Sepakat ini? Apa nih kira-kira jawabannya? Hukuman. Jadi tahu ya. Lanjut. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Karena jelas kan menyakiti anak. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Betul sekali. Konsekuensi. Bisa ya? Jadi nanti kita bisa membedakan mana hukuman, mana konsekuensi. Itu dulu yang penting.
Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman jelas menyakiti kan? Mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Oke, alhamdulillah. Terakhir, berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena ngobrol dengan teman. Waduh, ada yang pernah melakukan ini? Insya Allah tidak ya. Oke, siap. Lanjut. Jadi ini jawabannya Bapak Ibu. Oke. Hukuman lari. Nah, ini ada yang bilang konsekuensi, ada juga yang bilang tergantung. Nah, tergantung nanti di peraturan sekolahnya. Karena kita bukan keyakinan kelas, bukan keyakinan sekolah, tapi peraturan sekolah. Tertulis tidak bahwa hukuman itunya seperti itu. Kalau tertulis konsekuensinya seperti itu berarti masuk konsekuensi. Oke, kita lanjut. Ini hukuman, konsekuensi, berjemur sudah jelas hukuman. Aduh, mau yang budak batur, mau yang pare mah bagus ya. Oke, dilanjut. Dihukum karena penghargaan. Kok ada ya yang dihukum karena penghargaan? Bapak Ibu, waktu saya zaman sekolah dulu pernah ya, sering malah. Yang sudah selesai boleh pulang duluan. Sering? Apakah Bapak Ibu isinya yang pulang duluan, di tengah-tengah, atau terakhir? Kadang duluan Bu, kadang di tengah. Pada saat terakhir apa yang dirasakan? Deg-degan, padahal pasti kita pulang ya. Tetapi ternyata menurut Alfikon ini ada jenis penghargaan. Kalau kita terlalu sering ngasih penghargaan, dikit-dikit kasih beng-beng, kisi-kisi, kasih lagi ini, itu akan nanti dihukum sama penghargaan. Anak tidak akan melakukan jika tanpa penghargaan. Itu yang dimaksud dengan dihukum karena penghargaan. Yang tadi, kasus tadi, anak yang disuruh pulang duluan merasa dihargai, ada penghargaan. Tetapi yang pulang belakangan itu seperti dihukum karena penghargaan. Penghargaan buat orang lain jadi hukuman bagi dia. Ya, itu saya juga merasakan zaman kolonial. Jadi kalau Bapak Ibu masih mengajar seperti itu, inilah guru kolonial. Apakah Bapak Ibu mau menjadi guru milenial? Lakukan kembali ke siswa. Buatlah siswa bahagia. Tapi jangan terlalu diumbar Bapak Ibu. Cara membahagiakannya bukan, ayo anak-anak sekarang boleh makan di kelas. Bukan seperti itu. Bahagianya nyaman, aman di kelas tanpa ada tekanan. Ini ya, penghargaan yang nilainya sama dengan menghukum seseorang. Kalau terlalu terus-terusan, malah dia tidak akan muncul potensi dari dirinya. Motivasi intrinsiknya tidak akan muncul. Kalau nanti aja, nanti nunggu dihargai, nanti nunggu ada hadiah. Itu yang disebut dengan penghargaan yang menghukum. Nah sekarang restitusi, tadi kita sudah dengar ya. Restitusi adalah menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Kalau kita menghukum anak, apalagi di depan, langsung kita hukum, apa yang terjadi? Anak pada saat kembali duduk, dia seperti terbuang dari kelompoknya, malu. Kemarin aja ada anak, padahal saya coba restitusi, saya panggil dengan niat tidak akan menghukum di depan, atau diskusinya juga tidak akan di depan teman-temannya. Tapi temannya yang disitu sudah berpikirnya negatif. Kamu diapain sama Bu Eli? Padahal dikasih kue, diajak ngobrol, yuk memecahkan masalahnya. Kenapa kamu sampai kok main-main saat pelajaran ibu? Gitu ya. Lanjut. Keyakinan kelas. Keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan? Jadi kita nanti kalau misalkan di kelas, Bapak Ibu mengingatkan anak-anaknya, jangan, anak-anak ayo peraturan di kelasnya bagaimana? Peraturan, yang namanya peraturan dalam diri orang itu pada pasti menolak kalau diatur sama orang lain tadi, karena kontrol dirinya kan sama diri sendiri. Kalau ada sesuatu yang
mode peraturan dilarang begini, dilarang. Yang namanya dilarang melihat anak kecil. Jangan naik, malah naik. Ya kan? Ngahajakeun. Jangan itu, nanti kena api panas, malah. Nah itu, jadi itu yang namanya kodrat kita. Kalau dilarang pasti ada bagian dari kita yang nolak. Jadi bukan peraturan. Ayo kita mulai dengan keyakinan kelas. Suatu keyakinan yang akan memotivasi seorang dari dalam. Motivasi intrinsik kenapa? Karena dibangkitkan dulu. Ayo, kamu percaya nggak? Kayak kita aja. Kamu percaya kalau misalkan dulu saya sholat karena takut surga dan neraka. Padahal orang tua kita juga belum ke surga, belum ke neraka, kan nggak tahu kan? Tapi sudah diiming-iming karena dari bahasa Qurannya. Kita percaya itu, kita yakin, akhirnya kita sholat, gitu kan? Nah seperti begitu anak-anak juga, kalau misalkan mau anak-anak disiplin, yakinkan dulu ke anak-anak dan beri teladan sama kita. Jadi dalam mengikuti serangkaian, bukan serangkaian peraturan lagi, tapi kesepakatan kelas. Nah ini, aksi nyata penerapan budaya positif menerapkan kesepakatan kelas. Kemarin yang saya lakukan, Bapak Ibu minta karton, bawa sticky note, kemudian karena kalau misalkan di kelas itu wifi-nya kurang bagus, tadinya enaknya kalau pakai jamboard Bapak Ibu, ya. Jadi nanti sticky note disebutnya sticky note digital. Kita pakai sticky note ini biar sama mau anak yang bawa ada kuota atau tidak nanti masih bisa melakukannya. Jadi bagikan sticky note, minta sama anak menuliskan apa yang menjadi keyakinannya, kelas seperti apa yang mereka inginkan. Nah ini ya Bapak Ibu. Suaranya Bu Christine bisa minta tolong suaranya. Nah oke, ininya dikali ya. Menyaksikan. Seperti biasa, pembelajaran diawali dengan sapaan salam dan membaca doa. Untuk mengkondisikan kelas siap belajar, dilakukan ice breaking. Kemudian kelas seperti apa yang diharapkan oleh kalian? Semuanya sudah membantu ya menempelkan karton kita. Nah, yang bagian depan mewakili temannya untuk menempelkan sticky note-nya di karton yang sudah disiapkan. Kita nempel, yuk. Kalau sudah silakan kembali ke tempatnya. Sudah semua? Dari sana kalau sudah, kita akan bahas dengan definisi laut akan menjadi kesepakatan bersama. Nanti kalau ada yang sama, berarti digabung menjadi satu. Tidak akan sebanyak ini. Nanti ya? Oke, silakan. Yang saya inginkan adalah saling menghargai. Dapat kan poinnya? Untuk kesepakatan kelas hari ini kita sudah dapat. Ini yang sudah kita sepakati ada 10. Dan insya Allah, siapa komitmen tidak? Siapa menjalankannya? Nanti kalau di dalam perjalanannya ternyata menyimak, mohon maaf, nanti kalau ibu ingatkan. Maka dengan apa yang sudah kita yakini hari ini, kalau sudah kita istirahat. Terima kasih. Berikut adalah contoh-contoh dari kreasi yang sudah dibuat oleh kelas 10 DKPA mengenai kesepakatan kelas yang telah dirumuskan bersama. Yang selanjutnya akan
akan dipajang di kelasnya. Saya ucapkan terima kasih. Salam sehat dan bahagia. Ya, terima kasih Bapak Ibu sudah menyimak. Tepuk tangan buat kita semua. Alhamdulillah sudah setengah 12 Bapak Ibu. Nah ini Bapak Ibu, itu satu contoh. Yuk kalau kita coba buat kesepakatan kelas, bukan peraturan kelas. Tapi kalau misalkan nanti Bapak Ibu ada yang mengajar di DKPA, bisa kita pakai bersama-sama ini. Jangan anak nanti dibingungkan di setiap mata pelajaran bikin ini lagi. Pada kesepakatan kelasnya sudah sama. Dan kesepakatan kelas itu berlaku tidak hanya untuk siswa, berlaku juga untuk gurunya. Jadi kalau gurunya meminta siswa untuk tidak menggunakan HP di luar pembelajaran, gurunya juga memberi contoh. Tapi kalau ternyata ada panggilan tidak bisa diindahkan, kita harus angkat minta izin sama anaknya. Jadi anak merasa dihargai, anak mau izin ya ibu, ini ada kebetulan ada telepon nih dari Bu Tini, telepon dari Bu Neng, sebetulnya penting kan? Nah, anak-anak juga sama, tidak boleh kalau misalkan izin saja dulu, Bu mohon maaf ini ada telepon dari orang tua, izinkan, hak anak itu. Cuma nanti mungkin diberitahu, ya nanti lagi tolong kasih tahu, kalau nggak mendesak bilang sama orang tuanya kita lagi jam belajar, itu ya. Tadi yang cerita sampai nanti biar anak kreatif. Tadinya kan cuma di sticky note, akhirnya di satu baris itu dianggap satu kelompok, jadi nanti akan ada 6 anak membuat banner untuk nanti disimpan di kelas. Kalau banner kenapa? Karena kelasnya kita masih moving ya, jadi bisa saja nanti siap guru yang baca tidak boleh merokok. Berarti kan, oh ya Pak, ini kesepakatan kita. Saya sampai ke anak juga nanti ingat kan kalau itu terlalu asik, bisa main HP gitu kan. Itu jadi sama-sama ya kesepakatannya, bilang sama anak. Kalau misalkan mereka ternyata menyimpang dari apa yang telah disepakati, mohon maaf kalau diingatkan. Jadi bahasanya diingatkan kembali. Siapa tahu dari poin yang sudah disepakati ada yang lupa. Jadi kan anak suka alasannya gitu ya. Kenapa kamu masih ingat gak? Lupa Bu. Nah jadi caranya adalah diingatkan. Jadi anak akan lebih merasa diajak berbicara, diajak sharing, oh diingatkan. Jangan mengingatkannya tadi, ayo kita hindari yang namanya hukuman. Konsekuensi juga sama. Kita coba hindari segala sesuatu yang membuat anak tidak nyaman. Kebutuhan dasar manusia, ada 5 kebutuhan dasar. Sandang, pangan, papan. Itu masuk kebutuhan apa? Kebutuhan survival, bertahan hidup. Itu ya. Kebutuhan kasih sayang, sampai ada yang meriang, merindukan kasih sayang. Makanya kita kan senang ya, disayang-sayang, diperhatikan. Karena itu memang satu kebutuhan. Bukan lebay, tapi memang kebutuhan. Penguasaan, kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Kemudian ada kebebasan, kebebasan untuk memilih. Oke, tadi kesenangan, kebutuhan atau merasa senang. Bapak Ibu suka mendengar healing? Dikit-dikit healing. Kata tukang bakso juga kita mah healing gitu kan. Karena apa? Bahagia itu kita yang ciptakan. Bisa saja mungkin kalau kata orang mah bakso wae gitu kan. Bagi saya mah dapat yang seger. Bahasanya udah suatu kesenangan. Udah survivalnya. Tergantung nanti alasannya. Karena lapar, berarti itu kebutuhan untuk bertahan hidup. Kalau ngebaksonya nanti saya senang dengan ngebakso, bahagia, itu berarti kebutuhannya kebutuhan merasa senang. Anak juga sama. Ini lanjut. Ya ini anak-anak sama ya. Butuh kasih sayang? Butuh. Pasti nyari. Pasti lagi tebar pesona. Oke, ini survival. Jadi gini, ini ada kasus begini nih. Ibu Ambar, guru kelas 2A di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya Doni. Nggak ada nama Doni ya? Beberapa anak di kelasnya, di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makan siang. Jadi kayak preman ya, gitu kan? Tapi akhirnya Bu Ambar coba bertanya pada Doni, kira-kira apa alasan Doni? Tergantung dia lihat nanti Doninya menjawabnya apa.
Kalau menjawabnya, soalnya Bu saya tidak dibawakan bekal makan siang sama ibu saya, berarti itu kebutuhan dasarnya yang bertahan hidup. Tidak ada yang tidak bisa makan. Orang yang diet aja pasti nanti ada bukanya. Kemudian kebutuhan kasih sayang. Ketika ditanya, jika jawabannya adalah soalnya Bu orang tua saya tidak memperhatikan saya, perhatian, berarti kebutuhan dasar yang tidak dipenuhinya apa? Kebutuhan dasar yang tidak dipenuhinya adalah kebutuhan kasih sayang. Penguasaan kebutuhan, pengakuan atas kemampuan, merasa hebat. Karena temannya jadi takut dengan dia dan menuruti keinginannya ini. Jika ada anak yang suka ngebully, jangan dibully lagi, tapi diajak berbicara, berarti ada satu kebutuhan dasar. Kalau satu kebutuhan dasar, namanya kebutuhan dasar, kalau tidak terpenuhi, berontak. Yang namanya anak, jadi dilihat dulu nanti alasannya, ditanya, kenapa kamu kok minta ke teman-temannya maksa lagi? Ya Bu, soalnya kan jadi pada nurut nih sama saya. Berarti dia ada kebutuhan dasar yang tidak, yaitu kebutuhan dasar atas pengakuan bahwa dia hebat. Lanjut. Nah, kebebasan, kebutuhan akan pilihan. Bila jawabannya ternyata dia itu dibawain, tapi bekalnya itu aja, bosan. Jadi intinya kalau dia merasa bosan, oh berarti dia nggak bebas, tidak bebas memilih. Jadi masih ada yang masih punya anak kecil ini jadi bisa jadi Bu Teti ya. Oh ini luar biasa, mami-mami luar biasa, anaknya banyak hebat. Pasti ya, ada kebutuhan pasti anak kalau misalkan dibawain bekal itu juga yang ada kembali gak dimakan. Tapi bisa saja kita harus curiga kalau nggak dimakan, terus kita nggak ngasih uang jajan, tapi dia kenyang. Nah bisa kejadian begini. Ternyata minta sama temannya. Kemudian kesenangan, kebutuhan akan kesenangan. Iseng aja Bu. Karena dengan melihat ekspresi temannya yang kesel, dia tuh malah bahagia. Jadi senang bikin temannya kesel, dia bahagia, berarti ada kebutuhan dia. Yang dia itu senang di atas penderitaan orang lain. Jadi kalau ada yang suka senang di atas penderitaan orang, coba cek. Berarti ada sesuatu yang salah. Posisi kontrol. Nah ini ada video yang bagus. Mungkin ada beberapa teman yang sudah melihat. Dinyalakan, sip. Oke. Nah ini nih yang membuat saya, rapot saya sepertinya merah. Maka Bapak Ibu dicek. Seperti apa guru kita selama ini? Guru seperti apa? Yuk kita mulai dari kasus pertama. Bapak Ibu guru calon guru penggerak. Video ini akan menampilkan 5 adegan interaksi guru dan murid. Silakan menonton dan merefleksikannya. Pagi anak-anak, silakan PR yang kemarin ibu berikan diletakkan di meja. Anton, kamu sudah mengerjakan belum? Belum mengerjakan saya Bu. Kamu selalu ya nggak ngerjain PR. Sekarang kamu duduk di depan, lalu tulis. Saya berjanji tidak akan mengulangi lagi. Saya berjanji akan berusaha menjadi murid yang rajin belajar sampai pelajaran saya selesai. Pagi anak-anak. Tipe yang kedua. Hari ini ada tugas ya. Ada yang belum mengerjakan? Anton, kamu sudah mengerjakan? Belum Pak. Kamu gak ngerjain tugas ya. Kamu mau jadi apa nanti? Kamu lihat sekolahnya sih. Coba bayangkan orang tuamu betapa kecewanya sama kamu. Kamu itu sudah kelas 5. Harusnya bertanggung jawab sama dirimu sendiri. Maaf Bu, saya terlambat. Ya udah, nanti jangan diulangi lagi ya. Kalau kamu rajin, ibu senang lihatnya. Ya, lain kali tepat waktu ya masuknya. Tos dulu dong. Kita kan teman. Wah, jadi kalau aku terlambat lagi,
kamu kok nggak pakai baju olahraga? Bapak catat kamu sudah 3 kali loh nggak ikut olahraga bulan ini. Iya Pak, sudah 3 kali berarti saya dapat sanksi Pak. Ini Bu, saya mau ngumpulin tugas. Maaf ya Bu, saya terlambat ngumpulin tugas. Kenapa kamu terlambat mengumpulkan tugas? Iya Bu, saya kalau sore bantuin ibu jaga warung, gak sempat ngerjain tugas. Kira-kira nih, apa yang bisa kamu perbaiki supaya kamu bisa mengerjakan tugas tepat waktu? Coba, kapan biasanya kamu membantu ibu jualan? Jam 6 sampai jam 8 malam Ibu. Bagaimana kalau kamu membuat jadwal? Kapan kamu akan mengerjakan tugas? Oh gitu ya Bu, saya coba deh Bu, terima kasih Bu. Alhamdulillah, ada yang tertampar. Saya berapa kali tertampar ini. Sampai waktu Zoom dengan fasilitator. Bapak Ibu gimana gitu kan dibilangnya. Halus, Bapak Ibu halus. Sampai ya udah Bapak Ibu tidak usah menyebutkan perasaannya seperti apa. Saya tahu perasaan Bapak Ibu. Aduh. Dilanjut. Nah itu ya. Jadi ada 5 fungsi kontrol. Apakah kita mau jadi seorang penghukum? Ini yang tadi ada identitas gagal dan ada identitas berhasil atau sukses. Sebenarnya dari teman dan pemantau itu lebih baik dari penghukum dan pembuat orang merasa bersalah. Saya pernah melakukan sebagai penghukum. Capek-capek, mata harus melotot. Meskipun saya alhamdulillah dikaruniai sudah mata melotot dan sudah dikaruniai dengan mimik yang cukup antagonis. Cukup artinya masih ada sebagian yang bisa saya tampilkan sebagai sisi baiknya yang protagonisnya. Penghukum saya pernah. Jadi kalau saya ditanya Bapak Ibu ayo kita introspeksi. Sedih, memang sedih. Kita pernah jadi seorang penghukum, ya. Tapi saya pernah coba kita dengan cara kamu gimana? Nanti kalau misalkan kamu gini terus, kamu gak kasihan sama bapak kamu, sama ibu kamu yang membiayai kamu. Terus gimana nanti saya kalau ditanya sama kepala sekolah pas kenaikan kelas? Itu sepertinya halus. Bahasanya mendayu-dayu, halus, tapi itu pedang yang keluar, tajam. Ada dulu ya Bapak ya, sebagai satu budaya positif. Jika ada, ayo kita sama-sama mendengarkan dulu. Pertama kasus anak main HP. Padahal sudah jelas-jelas lagi belajar IPAS, lagi kerja kelompok, yang lain sedang diskusi, dia asik. Ada yang memang tidak main HP, tapi dia cari kesenangan dengan permainan. Bapak Ibu pernah dengar permainan yang lingkaran sama silang, catur Jawa? Dia main asik banget. Di belakang terpanggil, kayaknya kenapa coba? Ibu udah alasannya kan kita udah beres, udah bagi-bagi tugas, tapi lihat teman kelompoknya sudah beres belum Bu. Terus gimana nanti kalau ada kejadian begini lagi ya Bu, kita main-mainnya nanti kalau istirahat. Jadi saya bisa memutuskan sendiri kapan dia harus mencari kesenangan, kapan dia harus menghargai orang lain. Itu tidak usah kita paksakan Bapak Ibu, dan dia akan ngerti. Subhanallah, ada satu orang yang kemarin saya lihat progresnya, yang lain mengerjakan mungkin di kategori 70, 75 atau KKM, dia pesat. Dia betul-betul istilahnya membuktikan, Bu, saya berubah. Dan tidak usah kita paksa. Ya, enggak dilanjut. Ini yang disebut dengan segitiga restitusi. Para manajer ada di sini menerapkan segitiga restitusi. Nah ini Bapak Ibu, kasus yang tadi saya bilang, aksi nyata penanganan masalah siswa yang menerapkan dalam penerapan segitiga restitusi. Bapak Ibu yang PNS kan suka ada isian IKI ya. Salah satunya adalah penanganan siswa. Ini bisa dijadikan, tapi nggak usah disebutkan anaknya, itu privasi anak ya Bapak Ibu.
ini aja skemanya menanganinya seperti apa. Jadi kalau misalkan ada kasus, kita nggak usah menyebutkan anaknya, tapi skema cara kita menangani permasalahan anak. Ini kasusnya yang tadi siswanya ngobrol. Nah, ini Bapak Ibu, salah satu bahwa nilai guru penggerak itu harus inovatif sampai saya bisa bikin komik. Dan ini menyenangkan waktu anak dikasih, ini nih coba, ini nih kasus kamu kemarin. Dia senang. Oh ibu saya itu, iya. Oh jadi kaset ya bu? Iya. Dilanjut, ini kasus yang pertama. Nah videonya Bapak Ibu mangga kita simak satu video saja tentang, nah langkah 1. Tahu kenapa sampai diminta untuk ulangan itu? Tadi pada saat diskusi kelompok kami berdua mengasih silakan berbicara, sedangkan teman satu kelompok kami sedang diskusi. Sama siapa nih? Sama saya. Wah hebat, main silakan. Karena kudus sekali itu alasan kenapa kalian hari ini dipanggil ibu. Jadi pada saat dan lain berdiskusi, pada saat ibu monitoring kalian sedang asik yakni ibu akan mengajak Iban, Alim berpikir bersama-sama tentang apa yang tadi Najwan dan Halim lakukan di kelas. Ya, karena tadi juga pasti kalian punya alasan sampai melakukan kalau kata ibu itu catur dijawab yang di buku kalian tulis tanda silang, kemudian lingkaran nanti siapa yang menang, gitu kan? Oke, coba alasan melakukan itu sebenarnya apa teman-temannya masih belum beres berdiskusi. Tugasnya sudah selesai bu, tapi tinggal dihantar doang. Tapi tugasnya kita sudah selesai. Oh, jadi kalau tugas yang intinya sudah ada pembagian tugas pada saat ini. Ada, tetapi ya teman-temannya sudah beres belum lagi? Belum beres kan? Jadi kalau misalkan merasa oh ini sudah beres bu, gitu kan? Cobalah inisiatif membantu temannya yang masih belum beres. Karena situ masih ada tugasnya. Harus membuat bahan presentasi. Ya. Jadi juga pada saat itu lihat banget kalian sudah, oh iya bu saya sudah beres. Bahagia banget kayaknya main itu senang ya. Iya. Karena kalau untuk HP nggak mungkin ya. Akhirnya main. Ini yang tadi diceritakan Bapak Ibu. Jadi nanti kalau misalkan ada permasalahan, sebenarnya kalau saya kemarin melakukannya disebutnya segitiga restitusinya individu. Tapi kalau misalkan untuk menjadi pembelajaran bagi siswanya, karena efeknya kemarin agak nggak bagus juga ya. Jadi siswa merasa dipanggil ke Bu Eli kayaknya mau dihukum sama Bu Eli. Bagusnya, ayo kita bicarakan depan teman-temannya saja. Itu disebutnya restitusi massal. Jadi akan jadi contoh kan sepertinya kemarin kita menghukumnya massal. Jadi kalau ada siswa yang bersalah, satu kelas itu troublemaker-nya siapa, satu kelas kita omelin. Waduh subhanallah, ternyata astagfirullahaladzim. Itu bikin saya nyesel seumur hidup. Jadi yang bagus itu, ayo nggak apa-apa di depan kelasnya untuk membuktikan bahwa yo ibu tidak menghukum loh, ibu mengajak diskusi temannya. Nanti kembalikan ke keyakinan kelasnya. Teman-teman coba tanya teman-temannya keyakinan mana coba yang tidak. Oh nanti temennya akan serentak, iya bu itu kayaknya yang nomor sekian tidak menghargai. Itu akan lebih terpatri di anak. Jadi satu kelas itu kalau kita pernah namanya ruqyah mandiri sama ruqyah massal. Nah seperti itu. Jadi itu salah satu video terkaitnya. Dilanjut. Jadi ini sudah sampai ke segitiga restitusi. Slide berikutnya. Waduh, kayaknya lelah. Bisa bikin ininya satu malam, bikin PPT-nya. Bapak Ibu, ayo siapa nanti yang mau mencoba mendaftar jadi guru penggerak, saya akan membimbing Bapak Ibu sampai nanti ke inovasinya. Bagaimana membuat komik, bagaimana membuat. Saya yakin kalau dari konten Bapak Ibu luar biasa. Bapak Ibu tuh guru-guru hebat, guru-guru cerdas, guru-guru harapan dan contoh teladan dari anak-anaknya. Saya
insya Allah akan membantu Bapak Ibu sampai tugas-tugasnya nanti akan saya share. Ayo semangat, yang ada udah dibuka ya Bu Teti ya untuk CGP angkatan 8 dan 9 yang mau meningkatkan kompetensinya. Ingat Bapak Ibu, niatnya luruskan niatnya untuk meningkatkan kompetensi. Jangan ada embel-embel nanti di dalamnya, nanti kan kalau untuk jadi kepala sekolah harus ini. Itu mah bonusnya, dan itu mah nanti garis hidup, bukan Bapak Ibu yang menentukan. Oke, nah ini kasus yang kedua, tidak usah, itu tadi yang kasus yang main HP. Jadi saya buat seperti ini, sebenarnya lebih enak. Saya bikin demonstrasi kontekstualnya pakai ini. Nah, dilanjut saja. Nah, ini video terkaitnya sama anak dipanggil ke ruangan konseling ya. Kalau kata kita masih konselingnya diajak diskusi. Dan testimoninya dilanjut saja. Nah, ini perasaan itu ternyata perasaan saya dan perasaan anak, kita harus tahu ya. Perasaan saya pada saat itu setelah menerapkan keyakinan kelas dan menerapkan segitiga restitusi pada permasalahan yang terjadi, saya yakin untuk terus menerapkan keyakinan kelas agar menumbuhkan budaya yang positif. Senang rasanya, betul Bu, ada kepuasan pas kita mengatasi permasalahan siswa tanpa kita harus capek, tanpa harus melotot, diajak berbicara seperti tadi, pasang muka senyum, luar biasa. Ternyata itu tidak ada rasa capek. Yang ada pas anak memberikan, baru bilang, ya Bu, mohon maaf, saya tidak akan melakukannya lagi. Biasanya aku dipaksa ya. Betul, karena dipaksa itu ternyata tidak enak ya. Dan kita juga yang memaksanya memerlukan energi yang lebih. Karena anak itu pengen diperlukan sesuai dengan kodrat manajer. Mulai menerapkan posisi kontrol sebagai manajer, perasaannya, ya betul, ternyata lebih memanusiakan manusia. Bukan anak untuk diperintah, bukan anak untuk dicetak seperti apa yang kita harapkan. Kadang-kadang mungkin ada yang berbenturan dengan apa yang sudah saya lakukan. Kalau saya melihat ada beberapa kegiatan yang masih bentak-bentak anak gitu kan, sebenarnya. Tapi kan yang namanya perubahan itu adalah proses yang mulai saja dari diri saya sendiri. Mungkin Bapak Ibu juga sama, yuk kita mulai dari diri sendiri saja. Harus seperti apa kepada siswa. Tapi bukan berarti nanti membuat batasan antara siswa dan muridnya tidak ada, karena yang terjadi nanti akan ada yang namanya siswa tidak sopan, kata orang Sunda mah calutak. Ya tetap harus ada batasannya ya. Jangan dirangkul, yuk kita jajan sama ibu. Nah, nanti anak ya itu nanti jadi kasihan ke guru-guru yang lain juga, jadi ada yang didolimi sama kita ya. Kemudian ini perbedaannya. Saya tanya, bikin testimoni 3 orang anak. Semua menyatakan, Bu, kita awalnya takut, tapi lama-lama jadi lebih nyaman, lebih terbuka. Karena apa tadi? Tadi anak merasa tidak dihakimi, rasa takutnya hilang, malah hahehe, gitu kan? Tapi hahehenya dia masih dalam kategori sopan santun. Jadi artinya mukanya sudah semeringah. Jadi kembali ke kelas juga mungkin dia akan pede. Kamu diapain kembali? Tuh diapa-apain, malah dikasih kue, gitu kan? Gitu. Kemudian anak muncul kesadaran akan kesalahannya dan anak dapat mencari solusi yang tadi. Karena posisi kita menempatkan diri sebagai manajer. Anak percaya diri ketika kembali ke kelasnya. Oke, silakan dilanjut. Nah, sebelum ke refleksi. Dulu ada ice breaking dikit. Karena ternyata kita tuh harus banyak ice breaking. Aku lihat soalnya sudah maaf, sudah ada yang terlena dengan suara saya. Terlena, terpesona sampai sepertinya ditinabobokan. Artinya berarti kalau Bapak Ibu melihat kondisi seperti ini nanti di kelas, berarti sudah ada yang merasa bosan, sudah ada yang tidak fokus. Yuk kita berfokus. Kita mulai dari Bapak Ibu tolong ikutin apa yang saya katakan. Kuncinya permainan ini untuk memfokuskan kembali nanti, karena harus ada refleksi. Refleksi itu adalah nanti menggunakan peristiwa apa saat kita berinteraksi yang membuat Bapak Ibu tertarik.
Kemudian nanti ada perasaannya bagaimana. Jadi kalau Bapak Ibu nanti merefleksi di kelas sama Ibu, kalau misalkan sudah belajar, tanya ke anak, coba momen apa yang dari tadi jam 6 sampai jam 8 ya, jam 8 sampai jam 10, yang peristiwa mana nih yang momennya dalam, gitu kan? Kemudian perasaannya apa, kemudian apa ilmu yang didapat, dan terakhir adalah penerapannya mau seperti apa, future-nya ke depannya. Jadi Bapak Ibu, yuk kita mulai. Permainannya adalah apa yang katakan, apa yang saya katakan. Bebek, ayam, ayam, bebek. Berapa jumlah ayam? Wais, keren. Ini sepertinya saya salah kasih. Gimana ya? Terjadi. Atau pantun aja lah. Bebalas pantun. Saya di Sigapa ini fasilitatornya kebetulan berliterasinya kuat, tapi saya juga akhirnya mencoba jalan-jalan ke pasar Brigit, gitu kan? Bingung mimitin nama. Nah, hubungkan dengan mungkin dari bahasa Indonesia ya. Kalau pantun itu harus bagaimana? AB ya, atau saya ganti lah. Ada ulang tahun, ada makan-makan. Jangan lupa memberi tip. Ayo kita laksanakan budaya positif. Nah itu, gitu ya. Cobain deh. Jadi kadang-kadang ternyata banyak yang harus kita pelajari, literasi. Karena literasi itu kita punya berbahasa Indonesia ya. Pantun itu adalah AB, ternyata luar biasa itu susahnya kadang-kadang. Ayo siapa yang mau balas? Anda jual, saya beli, gitu kan, sebelum membalas tuh. Ada itu kunci untuk berbalas pantun. Oke, ternyata saya memang yang ngantuknya tapi tetap ngantuk profesional. Masih bisa jawab. Berapa jumlah bebek? Berapa jumlah bebek? Jadi ya. Sudah pada pintar, masih pada fokus. Kemudian alhamdulillah masih pada fokus Bapak Ibu ya. Mohon keluarkan HP-nya. Kita berefleksi. Saya kirim link untuk refleksi. Nanti boleh Bapak Ibu saya sharekan dulu, tapi sebelumnya saya tutup dulu untuk kalau enggak kita satu saja dari pertanyaan tadi dijawab oleh 4 orang. Jadi kita akan bagi kue ulang tahun. Ya. Oke, tadi di mana ya ini? Oke, yang pertama dulu nih. Saya tidak akan ngasih reward karena itu ternyata salah. Bisa dihukum oleh penghargaan, tapi akan mengapresiasi bahwa Bapak Ibu hari ini sudah sangat luar biasa menemani saya hampir 2 jam ya nih. 2 jam bersama saya, mudah-mudahan tidak kapok, tidak bosan. Nah nanti coba refleksi perorangan, tapi pertanyaan yang pertama, apa momen mana, peristiwa mana dari selama kita 2 jam ini yang menurut Bapak Ibu atau yang menurut Bapak Ibu sangat dramatis? Oke, siap. Terima kasih Bu Hani. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mencoba merefleksikan siap. Dari keseluruhan tadi hampir 2 jam. Boleh mungkin berdiri. Biar yang lain terlihat. Dari keseluruhan tayangan yang saya simak, yang paling berkesan momen yang bermakna yaitu pada saat yang video yang ada 5 tayangan antara murid dengan guru. 5 posisi kontrol. Iya betul. Yang pertama kan tadi ada yang menghukum ya Bu ya. Betul. Nah itu jujur sampai sekarang saya masih melakukan itu di kelas. Jujur ini ya. Kemudian yang kedua tadi ada posisi guru yang memberikan efek kepada siswa merasa bersalah. Bahkan apabila ada siswa yang sifatnya drama gitu ya. Nah itu juga jujur saya masih melakukan itu di kelas.
Nah ini sangat menampar Bu, sangat menampar saya. Dan saya mencoba dari sekarang ingin mencoba seperti yang memposisikan guru yang terakhir, yaitu sebagai manajer gitu. Dan mudah-mudahan bisa gitu ya, mudah-mudahan bisa. Nah dari refleksi di sini kita belajar juga memposisikan bahwa siswa itu betul-betul apa yang dibutuhkan siswa itu harus kita tahu, harus kita pahami. Kita tidak menuntut, betul Bu Eli, tapi kita menuntun. Nah itu dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, tepuk tangan untuk Bu Hani, calon guru gerak masa depan. Sudah mulai tergerak, katanya akan mulai menerapkan sama Bu. Jadi yang saya momen waktu saya ikut modul yang paling berkesan adalah ya yang paling menampar ya ini, bahwa saya selama ini jadi apa ya, guru seperti apa ya, woi luar biasa. Dan terjadi bukan hanya tapi hampir semua teman CGP merasakan hal yang sama. Sampai fasilitatornya ya udah Bapak Ibu itu sebagai bahan renungan. Seperti itu ya Bapak Ibu, mungkin sama ya. Apakah ada momen lain yang tadi sudah jelas? Yuk sebagai posisi kontrol. Tadi kita sudah belajar kontrol gimana anaknya mau membuka kontrol dirinya. Sementara di situ ada perintah menolak, gitu ya. Terima kasih Bu Hani. Mangga sekarang tadi momen dramatis gitu kan. Nah, sekarang mulai ke perasaan. Jika menggunakan momen yang seperti itu, apa yang Bapak Ibu rasakan? Bu Adri mungkin boleh? Yang dirasakan tadi, mungkin sama Bu Teti. Boleh Bu Teti. Yang dirasakan. Kita merefleksi, sama-sama merefleksi momen hari ini. Yang dirasakan. Jadi nyesek ya. Selama ini saya berarti kurang, takutnya saya jadi dosa karena pendidikan itu kan ibadah sendiri. Nyata ibadah. Tadi beberapa gue ditayangkan, wah itu saya banget. Dia saya menghukum, bahkan tidak ada yang menyalahkan. Ya, hanya saya teringat juga bahwa kita sebagai guru jangan salah mendidik yang akhirnya seperti dokter itu malpraktek. Nah, saya ingat itu waktu sertifikasi. Jangan jadi guru yang malpraktek. Tapi kok sudah dapat ilmu itu susah sekali menerapkannya. Bahkan saya sering sekali malpraktek. Yang saya ya alumni yang banyak sekali belum sukses. Nah, jadi teringat apa yang di masa saya salah dalam mendidik seperti itu. Dan ini tadi ada di akhir yang disebut segitiga restitusi. Mungkin saya belum melaksanakan itu. Mudah-mudahan saya bisa mencoba untuk menyelesaikan masalah-masalah anak didik kita dengan cara yang segitiga restitusi. Mungkin saya juga kalau memperhatikan ke anak kandung, karena saya merasa saya salah sebagai orang tua, sama seperti saya mendidik ke siswa saya. Kok disamakan gitu kan? Dan intinya adalah yang salah ada di saya sebagai guru, sebagai pembimbing. Mudah-mudahan saya bisa menerapkan itu Pak. Ya kita beri aplaus kepada Teti dan kita semua yang sudah yang sama semua akan tertampaknya di sini dan akan merasakan yang sama. Bapak Ibu guru hebat sudah berani tampil di sini, sudah berani duduk di sini 2 jam dengan saya yang dengan bahasa saya seperti ini. Wah, subhanallah, memang ini akan ada perasaannya. Tadi tertampar, perasaannya langsung muncul. Nyesek, nyesel. Saya juga mungkin kalau nggak ikut CGP, saya kayaknya anteng dengan dosa-dosa saya. Anteng dengan cara-cara saya yang saya yakin dulu itu cara saya tuh paling ampuh loh. Sampai di jurusan kimia itu nurut semua. Ternyata nurutnya karena menghindari ketidaknyamanan.
Bu Teti, bukan Bu Teti aja, ini loh contoh kita lagi menerapkan segitiga restitusi. Akhirnya kita kan muncul ya kesadaran. Contoh paling dekat ini yang kita lakukan, segitiga restitusi. Akhirnya muncul kesadaran dari kita. Itu sama yang saya rasakan. Tadi perasaannya nyesek, kayaknya dipaparkan ya semua dosa-dosa saya gitu. Saya termasuk memang ya ya Allah saya tobat untuk menjadi guru yang kolonial. Kadang-kadang ya Allah semoga istiqomah itu yang penting, bukan hanya karena yang 6 bulan. Saya niat diri sendiri, mulai dari diri sudah tergerak, sudah hebat. Mulai dari diri sendiri emang susah Bu. Dan gini sekarang kita menerapkan disiplin, kitanya nggak disiplin, anak balik ke kita. Tapi kalau anak dituntun, diarahkan, insya Allah. Saya sudah merasakan Bu, baru 1 kali anak sudah ada perubahan. Oh ternyata saya nggak usah capek itu ya. Jadi perasaannya tadi nyesek, oke. Tapi bukan untuk disesali, tapi untuk diperbaiki. Nah ini kita punya solusi sekarang. Solusinya dengan apa? Dengan segitiga restitusi. Subhanallah, ilmu yang sangat luar biasa. Bapak Ibu beruntung hari ini berada di sini, meringankan tugas BP. Nah sekarang pertanyaan yang keempat, ini bisa jadi contoh buat nanti Bapak Ibu merefleksikan yang secara tertulis. Tadi sudah peristiwa apa, kemudian pilih apa yang dirasakan. Kemudian yang ketiga, finding, pengalaman 2 jam di sini apa, jadi pemahaman materi apa sih yang sudah Bapak Ibu dapatkan biar hari kita lebih baik dari hari ini. Jangan kita sudah seperti di sini meluangkan waktu, jangan waktunya terbuang percuma. Mangga siapa mungkin ada yang mau? Mangga. Ya, baik, terima kasih. Responnya sangat bagus. Ya, Bu Eli, tadi saya baru gitu ya. Selama ini kalau misalnya menangani siswa itu kan selalu siswa yang bermasalah panggil gitu ya. Alhamdulillah, bukan saya membanggakan diri saya bahwa saya itu masih bisa meredam emosi ya. Pada saat di kelas, saya bahkan beberapa kali orang mengatakan bahwa Bu Ida itu orangnya nggak bisa marah, gitu katanya, nggak pernah marah. Walaupun pada saat tes FCU kewarasan itu salah katanya, jadi marah itu harus. Ya betul, tapi memang saya tidak bisa marah untuk anak-anak itu. Sehingga kalau mau menegur siswa itu yang bermasalah pun saya seperti yang tadi Ibu Eli contohkan, memanggil siswa tersebut ya ke ruangan khusus gitu ya. Tapi kan kata Bu Eli tadi sebaiknya disampaikan saja, menegur juga di sana dengan cara kita ya, walaupun kita tidak marahkan. Dengan cara mengajak berdiskusi, jadi tidak menyalahkan teman di depan teman-temannya, itu yang nanti akan melukai harga dirinya. Nah itu ya, ya maksudnya seperti itu. Dan saya baru tahu bahwa ya sebaiknya gitu ya disampaikan di depan teman-temannya supaya tahu bahwa bagaimana sih penanganan kita itu. Karena kalau misalnya kita bawa ajak anak ke ruangan khusus, otomatis akan ada negative thinking ya, dan itu nanti malahan akan menjadi apa ya, buat anak itu sendiri, aduh kurang dipanggil gitu ya. Nah itu saya baru tahu sekarang gitu, dan mungkin ini menjadi ilmu juga buat saya. Begitu ya Bu, makasih. Tolong beri aplaus buat Bu Ida. Terima kasih semuanya. Memang itu juga baru saya sadari setelah kemarin Bu. Tapi nggak apa-apa sih kita panggil, cuma nanti dijelaskan. Jadi kalau misalkan kita manggil per individu bisa saja, cuma nanti pas waktu di kelas biar tidak ada simpang siur, kita jelaskan bahwa tadi kita sudah berdiskusi dengan Halim ya, dengan ini ternyata Halim sudah ini loh sekarang sudah bahwa berjanji tidak akan bermain-main lagi, jadi akan bermainnya nanti setelah diskusi selesai. Jadi nggak apa-apa. Jadi kalau misalkan mau dengan seperti itu, tapi nanti kita kasih penjelasan biar tidak terjadi simpang siur. Tapi kalau mau melakukan ruqyah massal gitu kan, penanganan massal tidak masalah juga, asal pada saat itu betul-betul emosi kita tidak terpancing. Mungkin salah satu trik
biar tidak ini dipanggil itu biar kita tidak emosi gitu ya. Takutnya nanti anak ada ini di kelas malah jadi tadinya kita mau menerapkan restitusi malah jadi udah kamu masih dari tadi juga gak nurut aja sama ibu, kan takutnya gitu kita kepancing ya seperti itu misalkan. Tapi tidak apa-apa kalau kata saya mau, jadi memang tindakan apapun pasti ada positif ada yang negatif, tapi kita harus coba berpikirnya aset, berpikirnya yang positif, jangan berpikir yang defisit, jangan berpikir kekurangan tapi berpikir kekuatan. Jadi minimal tadi sudah dijelaskan bahwa anaknya akan jadi nyaman, tapi nanti anak akan memberitakan juga sebenarnya ke temannya kejadian sebenarnya. Meskipun nanti ada beberapa anak yang sudah kamu dikumakan sama Bu Eli, nanti anak akan menjelaskan kalau memang dia mengalami hal yang menyenangkan yang membuat dia nyaman, itu akan jadi apa namanya obat juga buat yang lainnya untuk tidak bernegatif thinking. Berpikirnya kita juga ke kelas nanti coba berpikir aset. Jadi kalau misalkan kayak tadi di keyakinan kelas bahasanya itu bukan dilarang buang sampah sembarangan, bukan. Jadi kita mengajak kebersihan sebagian dari iman. Jadi dengan kata-kata yang bersifat positif, bukan melarang. Karena kalau melarang lagi saya juga sama ya. Guru nggak boleh datang telat. Akhirnya kan ada satu bagian yang menolak dulu, meskipun pada akhirnya ya daripada dimarahin sama kepala sekolah. Hebat Bu Ida, terima kasih. Terus tetap jadi guru yang ramah. Saya akan ngikutin juga Bu Ida, mulai mengikuti jadi followernya Bu Ida. Nah sekarang tadi sudah pengalaman terakhir nih. Apa tadi? Future, penerapan di masa depan. Apa dari yang tadi 2 jam tentang budaya positif, filosofis Ki Hajar Dewantara, peran guru penggerak, apa yang akan Bapak Ibu lakukan ke depannya? Enggak ada yang bersedia untuk memberikan informasi, Ibu Gina? Iya, seperti yang tadi disampaikan, mungkin kalau untuk tidak pribadi ya Bu ya, tadi ada beberapa yang memang sebenarnya kalau bagi Gina itu semuanya dilakukan. Jadi guru kostum iya, guru jadi teman iya, jadi pernah melakukan semuanya Bu. Ya jadi pernah semuanya. Jadi kalau tadi sebenarnya agak terharu mendengar Bu Teti gitu ya, sampai dalamin rasa kalau sama dengan itu menghubung itu benar-benar gimana gitu. Cuman memang kalau kita merasanya kayak bertahap gitu Bu, karena mengalami menghukum anak terus efeknya ke diri sendiri gitu ya, akhirnya berubah jadi apa, guru yang kan sekaligus ya Bu yang menghukum dengan yang membuat anak merasa bersalah. Kemudian berubah jadi guru yang apa, jadi teman gitu buat anak-anaknya. Cuman memang untuk yang sebelum ke manajer itu apa ya Bu? Ini pemantau. Nah, guru pemantau udah kayaknya, guru pemantau udah. Terutama kalau Gina jadi wali kelas itu pasti lihat data ya. Iya Bu, itu benar-benar memantau sekali anak-anak gitu. Nah, untuk manajer ini agak memang berat gitu. Nah, ini kayaknya yang feature-nya ini gitu. Feature-nya akan menerapkan ini ya. Menerapkan ini. Jadi memang kalau ya pribadi udah bertahap gitu. Dari guru pemukul pernah, pokoknya semuanya udah pernah kecuali guru manajer. Ini agak memang kayaknya butuh ekstra Bu gitu, karena tadi pun gitu, karena kan Gina setiap hari Senin pasti masuk ke anak yang divalidasi ya Bu, baru saja melakukan yang tadi kembali lagi ke apa yang merasa bersalah, yang membuat anak seolah bersalah gitu. Tapi ya niatnya mah nggak seperti itu gitu, cuman ingin menegaskan bahwa nih ibu tuh sebenarnya peduli nih sama kalian gitu. Cuman ya karena saking mereka tuh nggak berubah gitu, jadi akhirnya seolah-olah ya kalau melihat tadi kayaknya menyalahkan gitu gitu. Cuman yang gimana Ibu, mungkin saran dari Ibu gimana supaya benar-benar dia kan pasti semua niat di sini juga baik ya Bu ke anak gitu. Cuman gimana sih Bu supaya mengarahkan kayak
benar-benar jadi guru manajer itu gitu. Kayaknya gimana gitu. Sama kita juga masih belajar, sama-sama belajar, cuma mungkin menurut saya kembali ke kebutuhan dasarnya dulu. Jadi lihat dulu, nanti kita tanya dulu alasannya. Kalau jelas alasannya dia itu berarti anggaplah kurang kasih sayang. Kemudian tadi ada bahasa bahwa dia itu pengen memperlihatkan kekuasaannya, powernya. Berarti kalau anak yang powernya tidak tersalurkan, jadikan dia ketua kelas. Salah satu contohnya. Atau pada saat dia di kelas, jadikan dia artis, jadi aktor. Aku sampai pertama bilang sama anak-anak, ibu tuh di sini sutradara, penulis skenario. Karena kita punya RPP, punya modul. Kita penulis skenario. Artisnya adalah kalian. Panggung ini adalah punya kalian. Saya sampai seperti itu. Jadi kalau misalkan anak lagi berperan sebagai tadi untuk ice breaking, meningkatkan semangat temannya, saya tidak lagi betul-betul tidak capek sayanya. Jadi anak dijadwal Bu. Jadi untuk minggu depan karena dia sudah punya tugas nih untuk memimpin ice breaking temannya, pasti dia gali informasi kan. Dia punya nanti ice breaking. Jadi kita nggak usah capek. Betul-betul kita menggunakan aset dari anak. Kalau misalkan anaknya ternyata malu, kasih teman. Jangan biarkan dia sendirian. Jadi merasa nanti dipojokkan gitu kan. Pada saya bilang, teman yang di depan komandannya, yang seperti ini ya, saya berdiri di sini, Bapak Ibu berbagi tugas dengan saya ngomong, Bapak Ibu mendengarkan. Nah, anak sudah mulai seperti itu. Jadi yang di depan itu boleh, ayo teman-teman berdiri, kamu boleh, kamu komandannya di sini. Suatu hari nanti siapa tahu dari 36 orang ini akan jadi pemimpin bangsa. Coba memimpin di depan, biarkan dia berpanggung. Karena kalau misalkan tidak, apalagi memang kalau dia senang senang diperhatikan, berarti dia cari caper, cari perhatian, kasih panggung. Jadi mungkin kembali lagi tadi kebutuhan dasarnya apa? Lihat latar belakangnya. Karena latar belakang kita tuh subhanallah ya, menengah ke bawah. Bisa dari ekonomi, bisa dari pendidikan orang tua, itu betul-betul harus kita gali. Jadi kalau misalkan iya pada sekelas Bugina loh, sabar. Kalau saya lihat sampai jam 4 dia masih nangin anak dengan bahasanya yang lembut. Mungkin dari bahasa yang lembut itu ya. Jadi yang penting gali dulu kebutuhan dasar apa yang dia belum terpenuhi. Jadi penuhi dulu kebutuhan dasarnya, baru mulai masuk ke kasusnya dan beri solusi. Selalu berikan kesempatan. Oke, alhamdulillah Bapak Ibu. Nah ini pertemuan kita hari ini sungguh sangat bermanfaat. Mudah-mudahan Bapak Ibu dalam kedepannya, dalam penerapannya bisa mulai dari yang Bapak Ibu dari skup kecil saja. Tadi skup kecil itu sebenarnya di kelas yang kita ampuh. Dan mudah-mudahan kita semua kedepannya dapat menerapkan kembali ke filosofi Ki Hajar Dewantara, bahwa kita yang dituntut untuk menuntun siswa kembali ke kodratnya, kodrat alam dan kodrat zaman. Terima kasih Bapak Ibu, hari ini sangat luar biasa. Terima kasih atas perhatiannya. Yuk mulai dari diri, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Oke, sudah dibuka CGP angkatan 8 dan 9. Semangat, saya siap untuk membantu berdasarkan apa pengalaman yang sudah saya dapatkan. Yuk, semangat semua, bolehlah. Yuk Gina, Bu Teti. Oke, Bu Nurani sudah mulai masuk ke, kita sama-sama doakan ya. Bu Nurani lolos untuk wawancaranya. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam bahagia.